pengertian sampah. Dapat didefinisikan sebagai dari sesuatu yang tidak dipakai, senangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Ya, berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia di kegiatan rumah tangga dengan B3. Oke, udah anak, udah kalian lihat tayangan tentang sampah organik dan sampah anorganik. Nah, apa dampak sampah bagi kehidupan kita? Dampak sampah bagi kehidupan kita, diantaranya seperti di tayangan video ini, anak. Dampak sampah bagi kehidupan manusia. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika lindi mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan. Jangan buang sampah sembarangan. Dan setelah kita lihat tadi tentang ibu penerangkan materi tentang sampah organik dan anorganik, kemudian kita lihat juga video ya kan tentang apa? Sampah organik dan anorganik. Kemudian dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Si Delvin nggak semangat lagi. Ayo dulu semangat ya. Tepuk sendiri dulu semangat. Ini dulu semangat ya. Tepuk semangat Koboy. Semangat, semangat, iya. Semangat, iya. Oke. Nah, sekarang ada tugasnya. Ibu bagikan LKPD. Di situ udah ada ibu bikin kolomnya. Udah ada ibu bikin apa yang kamu dapat dari kesimpulan tentang sampah organik dan anorganik. Kemudian apa dampaknya bagi kita. Nanti ditulis ya, nanti isi di situ ya.
Gambar apa itu? Gambar apa ini? Plastik dan botol bekas, ya kan? Termasuk sampah organik. Si Delvin, ini sampah apa? Apa gambar sampah ini? Apa gambarnya? Gambar apa itu? Sisa apa? Sisa daun sama Apa lagi? Daun sama jeruk, sayuran, buah, ya kan? Sini gambar apa nak? Gambar? Bocorannya gambar apa? Kulit pisang. Termasuk sampah apa itu? Organik. Coba nak? Sisa sayuran termasuk sampah organik. Sekarang maju satu-satu ke depan dari barisan ini. Setiap gambarnya dimasukkan, dia termasuk sampah organik atau non organik. Ayo, dari kamu maju. Ayo, sama teman aja. Sampah? Sisa buah-buahan termasuk sampah organik. Masukkan tong sampahnya. Oke. Sampah apa Sela? Gambar apa? Termasuk sampah anorganik. Bagus. Ayo, mana tunjukkan sampahnya? Sisa? Oh, daun-daun sayuran ya. Masuk sampah organik. Sekarang. Ya maju. Gambar apa itu nak? Kaleng bekas. Termasuk sampah anorganik. Tepuk tangan. Siapa lagi belum maju? Yuk. Sampah apa nak? Dedaunan termasuk sampah organik. Oke.
Oke, juara pertama Darren. Mana Darren? Tepuk tangan dulu. Juara kedua Rahel. Rahel, tepuk tangan. Juara ketiga Alicia. Alicia, ya, tepuk tangan. Ayo tunjukkan ke depan teman-temannya hasilnya. Ayo tunjukkan. Tunjukkan hasilnya. Oke. Bagus kan warna mereka Kana? Bagus? Bagus, keterangannya juga sudah pas. Makanya ada dia tadi yang mewarnai bagus warnanya tapi keterangannya tidak pas. Ini yang pas pas sesuai dengan keterangannya. Walaupun cantik warnanya tapi nggak pas keterangannya, nilainya pun kurang. Ya, dah. Tepuk tangan buat ketiga teman kita. Oke, udah setelah kita pelajari semuanya tentang sampah organik dan anorganik, udah kalian ketahui semua. Sekarang Ibu coba tunjuk salah satu atau siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita tentang sampah organik dan anorganik ya siapa? Oke, Javana, ayo. Coba nak, di situ aja. Situ aja. Apa kesimpulan kamu nak? Diri. Ayo berdiri. Kesimpulan yang saya dapat dari P5 ini, sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan dengan pembusukan. Bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan di tanah. Untuk memanfaatkannya harus kita daur ulang. Bisa kita manfaatkan sampah organik tadi bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk pupuk kompos ya kan, bisa berguna ya kan. Dan anorganik itu juga bisa kita gunakan dengan daur ulang seperti tadi kalian bawa sampah aqua itu, bisa itu kita rangkai menjadi suatu karya seni, didaur ulang dia. Bisa jadi apa? Ada yang bisa bikin jadi botol-botol apa hiasan ya kan, ada bisa bikin jadi bunga-bunga yang apa yang dirangkai-rangkai itu kalau kita manfaatkan. Ada juga dia sisa-sisa plastik itu jajanan kuliah atau sisa bungkus kopi itu bisa kita manfaatkan. Banyak itu caranya, digunting-gunting dia dilem bisa jadi tas. Itu nanti bisa seperti yang Ibu semalam ya kan videonya kan, bisa kita daur ulang ya kan. Semalam udah kita tengok videonya, bisa kan dimanfaatkan kan. Anorganik juga bisa didaur ulang. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengurangi sampah anorganik. Kenapa? Karena dia tidak bisa diuraikan. Jadi sebaiknya kita mengurangi. Kalau nggak perlu kita pakai sampah plastik, sebaiknya tidak digunakan ya nak. Oke. Jadi gimana perasaan kalian belajar tentang sampah organik dan anorganik ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Senang? Tambah nggak ilmunya? Sebelumnya nggak tahu kalian ya kan? Tahu nggak sebelumnya itu sampah organik atau anorganik? Tahu tidak? Nah, sekarang udah tahu ya kan? Gimana perasaannya udah belajar tentang sampah itu? Gimana? Senang, tambah ilmu. Jadi inilah demikianlah pelajaran kita tentang sampah organik dan anorganik. Ibu harapkan untuk selanjutnya kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pembiasaan yang udah kita lakukan itu, membuang sampah sesuai jenisnya.